Good morning everybody. Aloha. Selamat pagi teman-teman semua. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasanya. Sebentar lagi kita akan masuk ke Lebaran ya, tanggal 20 nanti. Topik hari ini adalah topik mengenai kemampuan untuk berbicara dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Jadi kalau kita bicara di Indonesia, bahasa ibu kita itu apa? Banyak kan nggak jelas. Banyak kan bahasa campuran. Saya berasal dari Surabaya, lahir dibesarkan di Surabaya, tapi pada waktu saya uh, lahir, itu saya tahu bahwa bahasa Indonesia itu saya tidak tahu. Artinya apa? Bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa formal, yang seharusnya bukan bahasa kita, tapi bahasa yang ditentukan oleh pemerintah saat itu untuk menjadi bahasa kita. Sebenarnya itu bahasa Melayu ya, mirip sekali dengan bahasa Malaysia. Jadi untuk itu saya tidak tahu. Seingat saya ya, waktu saya umur 5 tahun, itu untuk mau makan uh, jajan. Jajan itu bahasa Jawa. Ya kalau saya Jawa kan jajan. Harus J-nya harus didipkan, jajan. Saya kalau ngomong sama pembantu saya harus bilang, uh, saya mau jajan. Nah, dia baru paham. Kata-kata kue itu tidak ada sampai saya umur 7. Waktu saya masuk sekolah Indonesia. Jadi di umur itu saya belajar bahasa kue. Ya, jadi di rumah itu jajan, di sekolah kue, ada dua, jajan sama kue. Dua hal yang berbeda. Kemudian, papa mama saya, born and raised di Indonesia, lahir dibesarkan di Indonesia, tapi lingua francanya dia adalah apa? Mandarin. Karena waktu itu mereka sekolahnya belum ditutup. Jadi, bukan mau sombong-sombongan atau mau sok-sokan, bukan. Memang bahasanya itu. Jadi orang yang nggak ngerti, wah sok nih, mau ini, mau itu kan ada yang mengarahkan. Ya, masyarakat kita sekarang sudah tahu bahwa itu semua bullshit. Nggak ada artinya. Pernyataan itu pernyataan yang dungu. Terus kemudian berbicara dengan kakek nenek bahasa apa? Lain lagi. Bahasa apa? Hokkien. Jadi orang yang tidak tahu Hokkien, Mandarinnya mahir, dia nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa itu. Contoh misalkan ya, saya besok mau pergi jalan-jalan misalkan. besok 明天我要去走走 misalkan. Bahasa Mandarinnya 明天我要去走走. Bahasa Hokkiennya beda lagi. Minalit. 明天 menjadi minalit. Wa, wo, me, akan, ya kan? 去走走, ki, kya. Jadi lain, bahasanya itu totally lain. Kalau Anda mempelajari secara linguistik, waduh, lama sekali ya. Jadi harus ada kemauan yang tinggi. Kemauan yang tinggi. Semua bahasa itu adalah atas kemauan yang tinggi. Nah, kenapa kok saya mengatakan ini kemauan yang tinggi? Kebetulan ya keluarga saya dibesarkan, mungkin ya DNA-nya itu, kakek saya itu mendarat di Indonesia, technically mendarat, di pulau namanya Pulau Siau. Pada waktu itu beliau umur 14. Tidak bisa berbahasa Indonesia, jelas. Bahasa Mandarinnya pun tidak jelas. Yang bisa Hokkien. Dia mendarat di pulau itu. Dan pulau itu terletak di Sulawesi Utara. Utara sana ya. Jadi saya belum pernah ke situ. Mudah-mudahan kalau nggak tahun ini, tahun depan, saya bisa ke situ. Dan di situ saya akan mencoba ya kan mencari makam dari kakek saya. Bukan kakek sih, papanya kakek. Saya bilangnya Kongco. Jadi Kongco punya makam ada di situ. Ceritanya panjang sekali. Anyway, saya tidak mau membicarakan tentang itu, tapi saya ingin membicarakan dari Siau, dia turun ke Manado. Ya. Dari Manado dia turun ke Surabaya, dan disitulah dia menjadi besar. Saya ulangi, dari kota kecil, tidak bisa bahasa Indonesia, masuk Manado, dia mulai bisa, tentunya saat itu, sudah menjadi pengusaha, kemudian dia ke Surabaya, dia menciptakan suatu peluang yang sangat dahsyat menurut saya. Tetap tidak bisa berbahasa Indonesia secara benar, bahasanya terpatah-patah, tapi kenapa orang harus listen to him? Mengapa orang harus mendengarkan apa yang dibicarakan? Karena dia nggak sembarang ngomong. Dia adalah pengusaha terkenal, jadi dengan sepatah kata bahasa Indonesia, semua orang akan mendengarkan petuah. Karena dia sudah jadi, dalam tanda kutip, dia sudah jadi businessman. Ya kan?
Nah, di situ orang selalu bertanya bahwa setiap generasi itu mesti ada pelopornya, ya, tanda kutip pelopornya. Jadi dalam perusahaannya almarhum Kongco saya itu, pelopornya adalah Kongco saya, ya, namanya Lim Xiong Chit. Saya ulangi namanya, Lim Xiong Chit. Nah, pada waktu Lim Xiong Chit meninggal tahun 74, itu kita masih dalam proses apakah naik atau turun, saya gak jelas. Yang jelas tahun 81, 7 tahun kemudian perusahaan kita di gimana ya, secara natural mungkin ya, keluarganya pecah, keluarga kita tuh pecah, sehingga kita tidak bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Oke. Nah, tahun 74 itu berkenan sekali di hati saya. Again, ada hubungannya dengan bahasa. Dari situ saya minta izin dengan orang tua saya untuk jalan-jalan ke Bali. Atas dasar bahwa saya itu lulus SMA waktu itu. SMP. Lulus SMP saya minta kado itu. Beliau tanya sama saya mau minta kado apa. Saya minta kado freedom. Apa itu freedom? Orang tua saya nggak ngerti freedom itu apa. Freedom itu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk eksplorasi. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk melawan resiko-resiko yang ada di depan saya. Oke? Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk mengalami suatu krisis mungkin. Terus mama saya tanya, berapa lama mau di Bali? Wah, nggak tahu, saya nggak pernah ke sana. Saya pernah cuma sekali waktu masih kecil ya, tapi saya gelap. Bali itu saya gelap. Kemudian saya mengajak teman saya juga. Teman saya nih menarik, nanti next time cerita tentang dia. Saya sama dia masih hubungan baik. Kebetulan dia juga setuju dengan usulan saya. Tapi saya harus ngadap orang tuanya dia untuk menyelesaikan duduk perkaranya. Karena, again, tahun 74 tidak ada cellphone, hanya telepon biasa, itu pun harus ke kantor telepon kalau kita kehabisan uang. Again, hari-hari ini antara Jakarta dan Surabaya itu dekat. Naik pesawat sampai, ya kan? Bagi yang memahami. Yang kurang memahami pesawat bisa naik kereta, bisa naik bis. Bus adalah yang utama. Saya waktu itu naik bus. Naik bus, berhenti sekali, itu perangkatnya malam jam 8-an sampai Balinya kira-kira jam 5 pagi. Saya sampai di situ, tapi saya sudah jelas saya mau tinggal di hotel mana, karena saya berpegangan satu, kalau saya cuma bisa cari taksi, dan taksi itu membawa hotel terkenal ini, saya aman. Itulah yang saya lakukan. Dah, sana, kemudian saya berhasil masuk ke hotel ini. Aman. Prinsip pertama, selama kita masuk di hotel, hotel itu penuh sekuritas, karena hotel bagus. Begitu kita keluar dari sistem security itu, berarti kita di dunia bebas. Oke. Saya masih ingat sekali waktu itu saya sempat nyewa motor dengan teman saya dan kita ke Kuta. Di Kuta itu semuanya bahasa Bali. Waktu itu ya, tahun 74 ya, atau Inggris. Kita Inggrisnya belepotan. Kemudian saya nggak nyangka bahwa di situ tuh, yang bukan nggak nyangka ya, preman tuh macam-macam. Jadi preman tuh ada yang wajahnya serem, ada yang wajahnya manis, ada yang mulutnya manis. Kebetulan saya dapat dari seseorang yang mulutnya manis. Ya udah, saya ngobrol sebentar sama dia waktu jalan ke pantai. Waktu itu siang ya. Dia bilang, "Kok, saya minta uang dong." "Itu apa?" "Minum." Terus saya bilang sama teman saya, "Ini bukan kan orang biasa, preman." "Terus engkau tinggal di mana?" "Oh, di situ." Itu kesalahan saya. Saya nggak boleh nyebut. Karena saya nggak ngerti apa-apa, masih umur 14. Ya saya nyebut tempat tinggal kita itu. Dah, sorenya kita kembali, ayo kita istirahat. Bentar lagi kok ada gludak-gludak. Apa itu? Oh, ada orang mau masuk. Siapa? Bilangnya temennya bapak. Oh, saya nggak kenal. Oh, namanya ini. Waduh, saya bilang sama teman saya, ini kalau kita tunggu sampai besok pagi dia balik lagi, kita pasti ketemu dia. Soalnya villa kita tuh di jalan raya besar. Pasti dia kembali. Yang mempertahankan saya, yang menjaga saya adalah pemilik villa. Dan dia tahu protokolnya bahwa dia nggak bisa masuk lingkungan pemilik villa ini. Villanya dia mungkin ada 2-3 unit. Akhirnya saya memutuskan, yuk sore ini kita kabur. Kabur. Kabur kemana? Wah, ya nggak tahu saya.
Oke, kita kembali ke tempat semula, ke hotel semula. Nanti di situ kita jalan-jalan, kita lihat, oh akhirnya ketemu satu motel. Ya, kalau bahasa Indonesianya Lost Man. Lost Man yang kelihatannya oke, rapi. Again, saya umur 14 ya. Kemampuan kita untuk membuat suatu keputusan yang rasional itu tipis, tipis kan. Tapi saya tidak sadar bahwa saya sudah merubah state saya dari mendarat di pangkalan bus, kemudian saya ke hotel yang bagus ini, kemudian pindah lagi ke Kuta, yang terakhir kita pindah ke hotel ini. Nah, di hotel ini kita masuk santai-santai ya, waktu itu nggak ada YouTube, nggak ada handphone, nggak ada yang button-button tuh tidak ada, semuanya nggak ada. Jadi kita duduk-duduk, terus sudah mau tidur tuh jam 8. Kita ngobrol-ngobrol, kok denger ada orang ketawa-ketawa ya? Ketawa-ketawa. Siapa ini ketawa-ketawa malam-malam hari? Terus saya keluar. Wah, mereka ramai sekali, 4-5 orang. Jadi dari situ, dia punya salesperson, namanya Pak Parji. Suparji. Orang Surabaya. Rumahnya dia dari rumah saya di Surabaya tidak jauh. Tidak jauh. Kemudian kita berkenalan. Kenalan. Dan di situ karena kita sama-sama Surabayanya langsung connect. Bahasa penting sekali. Jadi bahasa itu menyatukan hati kita. Saya dan dia, Pak Parji ini, yang umurnya sekitar papa saya waktu itu. Ya. Jadi saya langsung connect sama beliaunya. Karena connect, saya dikenalkan sama timnya dia, di mana ada dua orang Chinese. Yang satu ini adalah sabuk hitam, judoka. Ya. Dan satunya lagi Chai, seumuran saya, judoka, sabuk hitam juga. Tapi mereka tidak menyatakan saya sabuk hitam, bla bla bla. Secara singkat story-nya, kita berkenalan. Terus malam itu juga mereka mendemokan teknik-teknik judonya, di mana kita difoto. Nah, pada saat kenapa kok saya percaya dengan mereka, itu karena saya merasa bahwa karena saya juga seorang bela diri, ya, penggemar bela diri. Saya trust-nya 100%. Karena waktu saya dibanting ke atas, itu muter ke bawah, kalau nggak biasa bisa nggak enak semua badannya. Anyway, kita jadi berkawan, kemudian dia tanya sama saya, oke, selanjutnya Anda punya program apa di sini? Terus saya bilang, nggak ada apa-apa. Wong kita ini cuma dua orang yang lontang-lantung di sini. Ya udah, kalau gitu kamu ikut saya aja. Ya, dengan mobilnya dia yang pick up itu, kita masuk di situ semua, kita jalan-jalan. Sekali kita duduk di belakang, kadang-kadang kita duduk depan juga. Anyway, kita dapat free trips of Bali for free. Saya ulangi, free trip di Bali. 0. Biayanya apa? 0. Sampai mereka selesai, mereka lanjut ke Lombok, pulau selanjutnya. Kita pulang. Biaya tadi yang saya katakan, itu dari Surabaya ke Bali, tentu tidak free, tapi terbatas ya. Maklum kita naik bus biasa, hotel biasa, makanan juga biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Karena budget kita terbatas. Anyway, jadi dari free situ, kemudian saya lanjutkan, agak fast forward sedikit ya. Jadi tahun 79, saya dipaksa, dalam tanda kutip, diharuskan, dalam tanda kutip, untuk melanjutkan studi saya di Amerika. Di mana biayanya itu tentu tidak free. Mahal sekali. Dan saya tahu tuh mahal sekali. Semahal itu, papa saya pernah diajak diskusi sama teman baik ini dia, bahwa untuk ke Amerika ini dihitungkan sama dia, 4 tahun biayanya sekian. Itu yuk kalau taruh di bank, itu bukan free. Setiap uang itu menghasilkan bunga. Dan bunga itu lumayan, saat itu lumayan bunganya. Ya kan? Jadi kalau yuk nggak kirim anak yuk ke luar negeri, terus taruh di Surabaya aja, dibuatkan company baru atau apa, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, papa saya mikir, iya, papa saya pedagang ya. Jadi kalau dia mikir, wah kalau begitu kan memang make sense dalam perdagangan. Tapi anak saya ini mau jadi apa nanti? Itu yang dia nggak pernah cerita sama temennya. Dia ngomong sama saya, anak saya ini loh besok mau jadi apa? Dalam kurun waktu 4-5 tahun kemudian, which is fast, sangat cepat. Dia menjadi pedagang, sambungan, yang kebetulan bisa bahasa Inggris, bisa ini, bisa itu.
atau dia menjadi orang yang dalam tanda kutip, ini bukan kata-kata papa saya loh, kata-kata saya, menjadi orang yang tidak biasa. Atau kalau mau agak sedikit sombong ya, orang yang luar biasa. Luar biasa. Nah, luar biasa ini berarti dia harus beda dengan teman-temannya dong. Dia harus beda dengan anak-anak Indonesia yang lainnya sehingga dia ke sana itu menjadi orang yang luar biasa. Again, papa saya tidak menekankan universitas apa, bidang apa, menguasai apa, enggak. Dia cuma bilang, dia menjadi orang yang luar biasa. Itu tahun 79. Ya, saya berangkat ke sini, saya sekarang di Los Angeles, dan saya udah hidup di sini sejak umur, since 1979. Jadi dari 79, saya akan mendapatkan suatu ilmu-ilmu baru, ya. Bukan hanya ilmu di sekolah, tapi di luar sekolah saya akan mendapatkan ilmu baru. 3 tahun kemudian, di waktu itu saya umur 20, let's see, 84, 5 years later, saya mendapat kesempatan untuk sekolah di Tokyo. Nah, segala sesuatu saat itu ya, semuanya dikendalikan oleh papa saya, sama orang tua saya, keuangan. Kalau saya ngomong, saya dikira, what the hell is going on? Ngapain kamu ke sana? Sekolah di sini sudah kelar, tapi ngapain kamu ke sana gitu loh. Big question kan, ini di Indonesia jauh loh, jauh sekali. Jadi di saat itu saya mikir-mikir, waduh langsung aja deh saya lancang. Saya daftar sendiri, saya berangkat sendiri. Nah, di situ saya mengalami transformasi total. Kenapa? Yang tadinya saya dari bahasa Indonesia menuju ke bahasa Inggris di sini, kemudian saya berubah ke bahasa Jepang. Ya kan? Nah, bahasa jembatan dari Indonesia ke bahasa Inggris itu tidak mudah. Karena Indonesia tidak ada konjugasinya, tidak ada perubahan tenses. Kalau di bahasa Inggris ada, banyak. Dan bahasa Inggris itu, meskipun saya di sini sudah 50 tahunan, kurang lebih, ya, itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau asal ngomong aja ya bisa ya. Public speaking, saya adalah seorang public speaker. Di mana saya bersaat saya berbicara di dalam bahasa Inggris, everything is gonna change, right? Everything is gonna change. Everything is gonna be suited for the local community, local culture, local habits, and then based on what the audience want. Nah, ini nggak bisa dipelajari secara pelan-pelan, tapi timbul secara natural kalau kita di lingkungan itu. Makanya orang-orang kita banyak yang mengalami kesulitan dalam bahasa. Karena mereka tidak pernah masuk ke tempat itu. Nah, di saat saya di Jepang, kembali lagi ke Jepang, itu kan saya berarti begitu pagi-pagi bangun tidur, saya tinggal with a Japanese family, very nice family. Pagi-pagi saya dengar kata-kata okinasai, okinasai. Oki itu bangun, nasai itu bangunlah. Lah, okinasai, bangunlah. Itu yang kata-kata yang saya dengar. Terus saya, apa itu? Terus saya lihat dictionary waktu itu, masih belum ada elektronik. Oh, bangun. Oke, saya bangun. Oke. Nah, orang Jepang itu hidupnya sangat teratur. Ya, nggak ngawur kayak kita gitu. Kita mau jadi apa nggak ada yang ngurus. Oke. Terkecuali orang tua kita ya, tentunya lingkungan kita. Nah, jadi di lingkungan saya, itu waktu dulu saya tumbuh dewasa, ya katakanlah kita itu seperti raja kecil lah. Ya, ada pembantu, nggak pernah bersihin ini, nggak pernah itu, semuanya ditangani oleh pembantu, supir punya 2, seperti raja kecil. Kemudian ke Amerika jadi apa? Jadi raja bukan, jadi budak juga bukan, jadilah seorang yang free, kembali tadi kata free, freedom, do whatever you want to do, go take care of yourself. Ceritanya begitu. Nah, terus saya di sana. Nah, karena saya tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, saya harus pakai apa? Bahasa Jepang. Saya harus pakai bahasa Jepang. Nah, otak saya, kalau kita ngomong orang IT, itu operating system-nya harus dirubah. Udah nggak bisa Indonesia lagi. Dan saya mau ngomong sama siapa? Waktu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada ini, nggak ada itu. Paling mau ngomong sama siapa? Nggak ada orang Indonesia juga. Mau telepon di mana? Telepon rumah, nanti saya dimarahin. Telepon apa di LA dengan saudara saya, nanti mahal. Intinya saat itu semuanya mahal. Jadi saya tuh katakanlah stuck. Tapi apakah saya stuck? Tidak. Karena saya motivasinya tinggi.
saya harus bisa menguasai bahasa ini. Nah, motivasi saya dari mana? Tahun 81. Pada waktu saya pulang, itu saya sempat tinggal di suatu hotel, dan pada malam hari sudah jam 12, saya dengan kawan saya mau pulang, terus dengan taxi driver, pengemudi taksi tadi, saya bilang, "Oh, excuse me, can you take me to Grand Hotel?" Grand Hotel? Wakaranai na. Saya nggak ngerti Grand Hotel itu apa. Apa ya Grand Hotel itu ya? Saya jadi bingung lagi. Terus teman saya ini pinter, dia keluarkan dia punya. Oh, saya punya kartunya. Dikasih ke taxi driver. Taxi driver look at it, and dia bilang, Burando Hotel wakarimashita. Itu bukan Grand Hotel, bahasa Jepangnya Burando Hotel wakarimashita. Okay. Di situ saya ngomong sama teman saya, one day, tahun 81, 3 tahun kemudian, tahun 84, saya akan bisa bahasa Anda. Dan saya tidak akan order taksi ini dengan bahasa saya, tapi dengan bahasa Anda. Deal? Oke. Setuju? Oke. Jadi kemudian dari situ, saya tahun 84, saya mendapat kesempatan untuk ke Jepang. Itu boleh dikatakan nekat sekali. Nekat, sangat nekat. Jadi waktu itu saya ke sana, summertime, karena terus akhirnya balik lagi ke Amerika. Poin saya apa diceritain? Bahwa kalau motivasi kita tinggi, kita akan menguasai bahasa itu dengan cepat. Contoh, sekarang saya misalkan lihat di keadaan di sini, Amerika furiso desu ne. Ini kelihatannya mau hujan. Mana? Mau perang gini, nggak mungkin mau hujan. Ame itu hujan. Ame ga furiso, sepertinya mau hujan. Tapi enggak, ini ada matahari kok. Jadi kalau kita belajar kontra seperti itu, cepat kita nangkepnya. Dan memang kalau kita teliti pelan-pelan, nggak gampang bahasa itu. Harus ada motivasi yang kuat. Oke ya. Nah, lewat satu sisi di satu bahasa Jepang. Kemudian, pada waktu saya sampai di LA, itu saya berkuliah di Pasadena City College, di mana semester kedua, saya menjadi salah satu pengurus dari Taiwanese Association, Taiwanese Student Association, Taiwan Tongshouhui. Jadi, perkumpulan orang Taiwan. Di situ saya bilang sama mereka, wah, bahasa Chinese saya ini kacau, saya hanya bisa very basic, di mana saya bisa hanya mendengarkan. Di situ saya menguasai bahasa Chinese. Jadi 2 bahasa. Kembali ke cerita saya yang tadi, bahwa saya waktu umur 6, itu mengerti kata-kata jajan sama kue. Tapi ada satu lagi, saya suka cookies. Cookies itu kue pankuk. Karena dari engkong saya itu kan dari Xiao. Jadi dia lineage-nya, ya, alirannya dari atas itu, banyak makan cookies-cookies dari Manado. Jadi kalau orang Manado datang, dorang persiapkan itu makanan atau kue. Mereka bilang cookies. Jadi sudah 3 ya. Kue ini. Jajan, cookies, kue. Kue itu di dalam sekolah. Keempatnya, ada bahasa satu lagi yang kita harus ngomong sama orang tua. Itu kalau kita ngomong cookies, dia nggak ngerti. Kita ngomongnya pingkan. Jadi ada nadanya, pingkan, ya kan? Kalau bahasa Hokkien, itu kea. Jadi untuk menguasai suatu kata-kata lah ya, maksudnya tadi kan pingkan, kea, jajan, cookies, and so forth. Itu kita harus tahu bahwa itu masing-masing kata itu bukan dari satu grup, tapi adalah different group of words. Itu satu. Dari kita sudah punya awareness bahwa kata-kata itu sangat penting. Vocabularies are very important. And not only vocabularies, especially in English. Di bahasa Inggris ini, kalau kita pronunciation-nya salah, better yet, pronunciation is correct, but your intonation is salah, intonasinya salah, orang nggak mungkin ngerti. Hah? Kayak kita ngomong aja, saya mau makan nasi rendang. Maybe you will understand it, tapi that's not standard, ya kan? Bukan kayak orang ngomong, oh, gua mau makan rendang nih, cepet. Gua mau makan rendang nih, lain. Rendangnya enak, lain. Saya tidak mau mendetailkan poin-poin ini atau mencari the root cause ya. Root cause itu asal usul dari kata itu apa, kenapa harus ada ini, kenapa harus ada itu, tidak. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa vocabulary is number one. Jadi seperti saya katakan bahwa vocabularies itu adalah sesuatu yang paling penting, tapi bukan hanya satu-satunya. Kalau di bahasa Inggris, itu yang lebih penting lagi itu adalah kata kerja. Kata kerja itu adalah power di bahasa Inggris. But anyway,
Di lain waktu saya akan cerita tentang bahasa Inggris, bagaimana belajar bahasa Inggris yang baik, baik itu percakapan atau tulisan. Dua skill yang berbeda. Skills itu kemampuan, ya kan, knowledge, pengetahuan yang berbeda. Tapi itu di lain waktu. Saya mau menutup pembicaraan ini atau diskusi ini dengan tema bagaimana kita bisa menggunakan bahasa kita untuk menyatukan. Ya, saya ulangi ya, bukan memecah belah. Kita menggunakan bahasa kita untuk menyatukan. Jadi tahun 2010, saya dengan kawan saya David Day di Los Angeles dengan almarhum Pak Gene Ward itu diminta untuk membantu menciptakan suatu perkumpulan yang saya kasih nama IWIH, Ikatan Warga Indonesia di Hawaii. Nah, kenapa kok saya ditunjuk saat itu? Ya karena mungkin saat itu saya yang dikenal sebagai pendatang baru mungkin ya, dan saya diminta gitu. Dan kemudian saya tanya sama pengurusnya, berapa orang kira-kira anggota kita? Dia bilang, oh anggota kita kira-kira mungkin ada 300 ya. Jadi di Hawaii itu ada islands, 7-8 islands. Mayoritas di island kita, pulau kita. Pulau kita tuh semacam seperti di pulau di Bali lah, kira-kira segitu. Besar sih. Nah, cuman ya orang Indonesianya, si Bapak bilang, mohon maaf, orang Indonesia juga, mayoritas mereka punya pasangan itu bule, orang kulit putih, bukan orang kita. Jadi ya akan menimbulkan masalah kalau kita nggak ngomong ini gitu loh. Ya udah coba kita soundingkan dulu dengan mereka yang mau join, bahwa kita open aja, everybody can come. Tapi kan mereka bosan-bosan sendiri, nggak ngerti. Kita kan ngomongnya ngalor ngidul ya, ngomong bahasa Jawa, bahasa Jakarta, bahasa ini, bahasa itu. Kan kita nih ceritanya mau temu kangen. Nah di situ kita menggunakan bahasa kita untuk mempersatukan. Di sanalah saya menjadi ketua daripada Hawaii Indonesia Chamber of Commerce. Di saat yang sama, saya menjadi juga organisasi yang berbeda. Saya ini suka organisasi ya. Jadi organisasi yang berbeda adalah Rotary Club. Kalau di Indonesia itu cukup besar, klub Rotary. Saya menjadi ketuanya di salah satu klubnya. Dan di sana mereka punya satu program yang bagus. Programnya namanya Youth Exchange Program. Jadi kita itu ingin mengenalkan orang-orang Indonesia yang masih dalam tanda kutip SMA terakhir, SMA 3 untuk studi di Hawaii, ya kan? Nah, di situ saya punya kebetulan saya menjabat saat itu sebagai ketuanya, jadi saya bisa menjembatani program itu. Anyway, saya berhasil menjembatani 3 murid yang berbeda, cewek semua, very very beautiful and prominent, talented. Di mana saya selama 3 tahun itu saya berhasil membawa orang-orang ini ke Hawaii. Nah, sebagian besar orang Indonesia tidak pernah tinggal di Hawaii. Maksudnya dalam umur mereka ya, yang masih muda sekali. Di mana mereka bisa memperkenalkan budaya Indonesia, mereka bisa belajar tentang budaya Amerika, budaya Hawaii, bahkan ada yang belajar menali hula, segala macam. Sehingga kebudayaan itu sinerginya ada. Dan mereka belajar dari waktu masih muda. Terus mereka pulang, saya sendiri melanjutkan perjalanan saya untuk di dunia lainnya. Anyway, mungkin lain kali saya sambung lagi. Poin saya dari 3 poin tadi. Yang pertama adalah background seseorang itu penting, tapi bukan satu-satunya, terutama dalam vocabularies, kemudian bahasa Inggris, dan yang terakhir bahasa lain-lainnya yang bisa menyatukan kita sebagai suatu semacam United Nation ya, sesuatu perkumpulan yang mengumpulkan orang-orang ini supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu yang berkesan dan berguna untuk masyarakat. Sampai di sini dulu. Aloha.